Koreksi sama Pak Abu. Oh, bukan kalau pakai Google Classroom kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian, kelas 12 IPA khususnya yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita memasuki suasana yang baru, proses KBM yang baru dalam keadaan yang serba baru. Kalian punya teman baru di kelasnya ya. Dan kalian pun sekarang berada pada kelas yang 12, itu berarti kelas yang baru pula buat kalian semua. Anak-anakku sekalian, selama COVID-19 ini kalian sudah mengetahui bahwa sesungguhnya KBM harus tetap berjalan. Nah, dalam masa 1 semester ke depan yang tentu saja akan mengalami fluktuasi keadaan. Bisa jadi hari ini kita belajar daring selama 1 semester, bisa jadi pula di tengah perjalanan nanti juga belajar tatap muka, akan melihat situasi dan keadaan yang tentu saja sesuai dengan instruksi atau mengikuti apa yang akan disampaikan oleh pemerintah. Anak-anakku sekalian, selama 1 semester ke depan materi pelajaran agama ini atau diistilahkan dengan PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Kalian sebenarnya sudah tidak asing lagi mengikuti pelajaran agama, apalagi pelajaran agama ini kan tinggal meneruskan apa yang sudah kalian terima dari kedua orang tua kalian di rumah. Kalian lahir dalam keadaan Islam, nah dan alhamdulillah kemudian dilanjutkan dengan proses pendidikan di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan masyarakat kalian, belajar pendidikan agama, dilanjutkan di sekolah, SD, SMP, SMA, nah sekarang kalian berada di SMA ini ya, untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi pendidikan agama Islam selama di kelas 12 ini, khususnya untuk 1 semester ke depan, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan tema-temanya dan tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama materi yang berkaitan dengan ayat Al-Quran. Maka kita tahu bersama bahwa Al-Quran itu tentu saja menjadi sumber utama pembelajaran Islam, sumber utama dari Al-Islam itu sendiri. Maka kita wajib untuk belajar Al-Quran. Oleh karena itu Bapak katakan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang pertama harus dibaca untuk situasi sekarang, tentu saja kita yang sudah mengaku beriman, itu Al-Quran. Adapun dalam pengertian yang lebih luas, Iqra, bacalah, itu artinya apapun yang akan kalian baca harus menyebut nama Allah. Membaca mata pelajaran apapun, mau pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, maka mulailah dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Termasuk ketika membaca situasi. Jangan lupa untuk membaca bismillah, menyebut nama Tuhanmu. Oleh karena itu Nabi berpesan dalam satu hadis ya, menyebutkan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqtab. Bahwa setiap pekerjaan yang tidak diikuti dengan membaca atau dengan menyebut nama Tuhan, nama Allah, maka akan terputuslah manfaat dari satu pekerjaan itu. Oleh itu anak-anakku sekalian ya, pelajari Al-Quran. Nah, sebagai pedoman hidup kita sebagai muslim, pelajari Al-Quran sebagai dasar kita dalam praktek hidup bermasyarakat. Pelajari Al-Quran hingga kita paham betul bagaimana harus mengendalikan dan mengarahkan hidup kita ini. Nah, diantaranya itu yang akan dibahas itu adalah terkait dengan hidup di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Kita harus pandai-pandai berpikir kritis dan
mengambil sikap demokrasi, yang dalam hal ini akan dibahas di dalam materi pertama, yaitu surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan surat Ali Imran ayat 159. Nah, itu yang pokok bahasanya terdiri dari, ya ini yang bab 1, ya ini mana. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ini terdiri dari yang pertama, setelah kalian mempelajari surat Al-Quran Ali Imran ayat 190, 191 dan Ali Imran 199 ini, diharapkan kalian dapat meyakini bahwa agama itu mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berpikir kritis dan bersifat demokratis. Nah, kemudian bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan yang terkandung pada ayat tersebut, menganalisa makna surat Ali Imran ayat 191 dan terkait dengan hadisnya, dan yang tidak kalah penting tentu saja kalian juga harus kaji, ya. Kalian harus upayakan bisa memahami hukum tajwidnya, hukum bacaannya, kemudian pula pandai mendemonstrasikannya dalam bentuk hafalan. Jadi nanti ulangannya atau evaluasinya itu melalui ulangan atau hafalan nanti. Ulangan lisan, ya, ulangan hafalan terkait dengan tajwidnya, kandungannya, ya. Karena ini ada mendemonstrasikan hafalan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Ali Imran ayat 159. Silakan nanti kalian buka Al-Quran atau Al-Quran terjemah yang bisa kalian baca di rumah. Untuk selanjutnya kalian silahkan bisa juga mempelajari buku-buku pendidikan agama yang sudah kalian terima dari perpustakaan, ya, yang sudah kalian pinjam, atau kemudian juga kalian bisa lengkapi dengan lembar kegiatan siswa yang mungkin disediakan di sekolah barangkali. Kemudian juga kalian bisa buka buku elektronik yang ada pada internet, ya. Kalian bisa mengkliknya di webnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu silakan nanti kalian bisa melengkapi materi-materi itu sendiri. Kemudian bab 2 itu berkait dengan akidah, yakni iman kepada hari akhir. Iman pada hari akhir, nah sesungguhnya bagian dari arkanul iman yang sudah kalian pelajari dari SD, SMP, SMA, dan SMK, SMA, SMK, semuanya, ya. Nah, oleh karena itu kalian tinggal melancarkan saja. Rukun iman itu tetap ada 6, ya. Walaupun nanti mungkin kalian ada berdasarkan Al-Quran, itu kan ada yang menyebutkan rukun iman itu ada 5. Tapi kalau kita lihat dari sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran, tetapi juga hadis, maka tentu saja rukun iman itu ada 6. Yang tentu saja ini menjadi pendapat mayoritas atau jumhurul ulama, dalam ini adalah ahli ilmu kalam, ahli ilmu aqaid. Nah, itu ada 6 yang sudah disimpulkan. Anak-anak sekalian, terkait dengan iman pada hari akhir, tentu saja kalian diharapkan nanti dapat meyakini akan terjadinya hari akhir. Kemudian ketika kalian sudah meyakini akan terjadinya hari akhir, diharapkan akan menjadi perilaku dalam sehari-hari. Dalam hal ini adalah berperilaku jujur, tanggung jawab, nah, sesuai dengan apa yang diimani terkait dengan iman pada hari akhir. Karena dalam kaitan dengan iman kepada hari akhir, tentu saja kalian akan mengetahui salah satu prosesnya itu, tahapan-tahapannya ada yang dinamakan dengan yaumul mizan, yaumul hisab, hari penimbangan amal dan hari perhitungan amal. Oleh karena itu diharapkan tentu saja dalam konteks ini, ya, kalian nanti bisa dengan mempraktekannya untuk bisa diaplikasikan dalam perilaku jujur. Kemudian menganalisisnya, kemudian menyajikannya dengan kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada bab 3, itu berkaitan dengan khuluq atau akhlak, ya.
Nah, terkait dengan akhlak, nah ini tentu saja berkaitan di sini berkaitan dengan bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, bekerja keras, ayat Al-Qur'annya dengan tegas ya, disebutkan dalam surat Al-Jum'ah ya, bahkan dalam konteks tertentu ya, itu dalam surat Al-A'raf juga ada di sana ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang akan mengubah keadaan dirinya. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita termotivasi bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, ini materi ini terdiri dari 4 KD. Nah, diharapkan ketika kalian mempelajari ini, tentu saja kalian bisa meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Berperilaku kerja keras, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, dan seterusnya sampai kalian mampu mengaitkan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Ini terkait dengan bab 3 yang merupakan bagian akhlak atau khuluqul karimah. Kemudian berikutnya terkait dengan materi bab 4. Nah, ini yang bab ini Bapak yakin ini adalah bab yang pertama kali kalian terima. Ya, kalau tadi bab rukun iman ya sudah kalian terima dari SD. Tapi kalau yang ini bab 4, Bapak yakin ini baru kalian terima saat sekarang. Artinya di saat kalian berada di kelas 12 SMA tentu saja. Nah, materi apa gerangan? Nah, ini berkaitan dengan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada derita, ada bahagia. Nah, ada matahari, ada bulan dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah ada pria dan ada wanita. Yang kesemuanya itu ada upaya untuk melestarikannya, melestarikan jenis spesiesnya. Dan tentu saja perlu upaya untuk agar senantiasa survive dalam kehidupan. Maka dalam kondisi inilah Allah pun juga memberikan aturan bagaimana manusia bisa berkembang biak agar selalu survive dan ada jenis manusia itu sendiri secara turun-temurun. Maka Allah mengaturnya dengan proses pernikahan. Oleh karena itu ya, silakan kalian nanti perhatikan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan ini menjadi bekal. Begitu kalian lulus kelas 12, barangkali ada yang langsung nadar. Pokoknya kalau saya lulus, setelah lulus, saya syukurannya langsung nikah. Barangkali ada ya. Barangkali, tapi mudah-mudahan dalam arti kata jangan ke sana dulu lah ya. Jangan ke sana dulu ya. Karena butuh kesiapan mental, kesiapan moral, bahkan kesiapan kemampuan finansial. Nah, itu ya, setidak-tidaknya udah bekerja dulu kan itu ya. Kemudian bagi yang kuliah, apalagi yang kuliah tentu saja perlu perjuangan panjang. Nah, anak-anakku sekalian, nah ini materi pernikahan ini tentu saja kalian bisa lihat materi-materinya pada buku tersebut, mulai dari pengertian, hukum, syarat, rukun, rusaknya pernikahan, talak, kemudian apalagi dan seterusnya. Bahkan mungkin juga ada khitbah ya di awal pernikahan itu. Yang pada intinya materi pernikahan ini ya nanti terdiri dari 4 KD yang akan dibahas. Nah, jadi dalam arti kata ketika kalian sudah mempelajarinya, ya diharapkan kalian nanti menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian menunjukkan sikap bersatu dalam kebersamaan di lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Karena hakikatnya pernikahan itu adalah mempersatukan antara orang yang satu dengan orang yang lain, mempersatukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian diharapkan pula kalian mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Apa sih ketentuannya dalam Islam? Apa sih bedanya kawin dengan nikah?
Ada tidak perbedaannya kawin dan nikah? Tentu jelas ada, ya. Kalau kawin itu entong kawin, ayam kawin, kambing kawin, tumbuh-tumbuhan kawin. Nah, maka kalau yang nikah itu hanya manusia, ya, human by marriage, nah, gitu ya. Nah, bukan dengan kawin, tapi dengan nikah. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, ini kemudian pada bab 5, itu akan kalian peroleh materi tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, dakwah hakikatnya bisa dilakukan secara munfaridah, bisa pula dilakukan dengan cara jamaah ya. Nah, yang munfaridah berarti perorangan, yang jam'iyah berarti melalui organisasi, atau tanpa organisasi tapi ada orang-orang tertentu bergabung untuk melakukan dakwah, itulah ya yang seperti dilakukan oleh para wali yang di Pulau Jawa dikenal dengan wali 9. Itu prinsipnya adalah menggunakan dakwah munfaridah sekaligus juga dakwah bil jamaah. Nah, dan perkembangan Islam di Indonesia ya, dari mana asalnya, masuknya dari mana ya, kemudian bagaimana penerimaan masyarakat Indonesia, nah terutama di sekitar wilayah pantai, karena pada waktu itu Islam masuk dibawa oleh para para pedagang yang melalui transportasi laut. Maka Islam pada saat itu berkembang di wilayah-wilayah pantai awalnya ya, di sekitar yang berdekatan dengan pantai. Nah, ini ketika kalian mempelajari ini diharapkan kalian mampu menerapkan ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam, kemudian bersikap moderat, santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. Jadi moderat dalam arti kata ambil tengah-tengah, tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan, tidak permisif, liberal, tidak pula radikal, tapi benar-benar moderat, ada di tengah-tengah, yang disebut sebagai ummatan wasaton, umat pertengahan, umat yang moderat. Nah, ini ketika berdakwah pun juga hendaknya menerapkan prinsip hidup yang moderat ini. Kemudian selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ya, bagaimana perkembangan Islam di Indonesia? Nah, apalagi setelah terbentuknya berbagai ormas yang ada di Indonesia, mulai dari Muhammadiyah ya, yang sebelumnya ada Sarekat Islam, kemudian Muhammadiyah, kemudian NU, Nahdlatul Ulama, Persis, PUI dan seterusnya. Bahkan yang terakhir ya walaupun ada orang mengistilahkannya dengan transnasional ya. Nah, tapi harus diakui keberadaannya sekarang ya, walaupun ada yang mengistilahkannya dengan gerakan-gerakan yang mungkin agak ekstrim lah. Ada FPI, ada HTI dan sebagainya. Tapi tentu saja kita dalam konteks hal ini ya, yang kita pelajari tentu saja sesuai dengan kurikulum. Itu sebagai wawasan saja bahwa di tengah masyarakat kita sedang terjadi transformasi budaya, transformasi perjalanan sejarah ya, terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia ini. Jadi sejarah masa lalu, nah dikaitkan dengan kondisi sekarang, barangkali itu. Kemudian selanjutnya pada bab 6, pada bab 6 itu kalian akan belajar tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi, kalau tadi terkait titik tekannya pada dakwahnya, nah sekarang dengan perkembangan Islamnya ini di Indonesia ini seperti apa. Nah, oleh karena itu nanti diharapkan kalian silakan buka materinya nanti di buku pelajaran ataupun langsung ke internet ya. Internet itu di sana ada buku elektronik. Nah, kalian pelajari, silakan terbuka ya, kalian bisa mencari sumber-sumber lain ya yang tentu saja dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, kemudian diharapkan kalian nanti mampu meyakini bahwa dakwah dengan cara damai Islam diterima oleh masyarakat di Indonesia. Nah, karena hakikatnya setiap manusia itu sangat mendambakan kedamaian. Islam itu sendiri berarti damai. Maka orang manapun, beragama apapun,
ketika berdampingan dengan orang Islam, mestinya harus merasa damai, tidak merasa takut dengan orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu adalah pembawa kedamaian. Nah ini, intinya harus ke sana mestinya. Kemudian berikutnya, berikutnya itu setelah kalian mempelajari sejarah perkembangan Islam di Indonesia, diharapkan kalian mampu menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kedamaian dalam hidup sehari-hari, kerukunan dalam hidup sehari-hari, karena kita hidup di tengah masyarakat yang heterogen, di tengah masyarakat yang berbineka tunggal ika, di tengah masyarakat yang pluralistik, ya, pluralistis atau pluralistik, ya, bukan pluralisme, ya. Kalau pluralisme itu nanti bisa menggabungkan beberapa keyakinan, beberapa kepercayaan, tapi masyarakat yang pluralistis atau berbineka tunggal ika. Maka di tengah masyarakat yang seperti itulah, ya, maka kita harus mampu hidup akur, rukun dan damai. Baik kita dengan sesama umat muslim maupun kita dengan umat non muslim. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir tentu saja kalian diharapkan mampu menyajikan nilai-nilai keteladanan yang kita ambil dari para tokoh-tokoh bangsa, para ulama yang ada di Indonesia, baik dari kalangan para waliullah yang 9 itu, bahkan para tokoh-tokoh ormas Islam. Misalnya kalau dari kalangan Muhammadiyah ada Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Mas Mansur, Kiai Maskur, ya. Nah itu di kalangan Muhammadiyah. Bahkan juga yang sekarang sedang aktif juga, ya. Ada juga Profesor Amin Rais, ada Profesor Din Samsudin, ya. Kalau di NU ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Wahab Hasbullah, ada juga kemarin yang sempat jadi presiden itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, dan seterusnya ada semua tokoh-tokoh Islam di sini. Kemudian juga kalau dari Persis misalnya ada Yusril Izzah Mahendra, nah, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dari IJMI ada BJ Habibie misalnya, dan seterusnya. Ini yang mesti kita ambil contoh teladannya dari para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi guide, bisa menjadi acuan untuk kalian mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 12 selama 1 semester ke depan. Selamat belajar, selamat bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran ini. Sampaikan salam Bapak kepada orang tua kamu, kepada orang tua kalian semua. Dan yang terpenting, kalian jangan lupa bahwa kalian sekarang berada di kelas 12. Ketika kalian sekarang sudah berada di kelas 12, itu artinya ibarat kalian bermain sepak bola, itu sedang berada pada situasi injury time. Maka tetap kalian harus mampu menjaga diri agar tidak terbawa pergaulan bebas, minum minuman keras, dan sebagainya. Karena itu bisa mengakibatkan kalian dikeluarkan dari sekolah. Jadi tetap jaga diri. Ingat, sekarang berada pada saat injury time. Jangan sampai menyesal ketika melakukan pelanggaran yang serius sehingga mengakibatkan kalian dikeluarkan dari sekolah. Karena tetap jaga diri. Nah, sampaikan salam Bapak kepada kedua orang tua kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.